Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita bakal belajar tentang subject verb agreement atau kesepakatan antara subjek dan verb. Ayo kita mulai saja. Lihatlah teman-teman sekalian betapa indahnya hamparan salju yang ada di layar kalian, dan betapa mungil, lucu, dan imut-imutnya penguin tersebut. Percayalah bahwa tidak ada satupun hewan yang disakiti di dalam pembuatan video klip kali ini. Baiklah teman-teman sekalian, kita langsung saja ya ke subject and verb agreement. Teman-teman, yang namanya subject and verb agreement itu sederhana kok. Jadi intinya tuh subjek harus bersepakat dengan verbnya. Kalau subjeknya singular, maka verb atau kerjanya juga harus singular. Kalau subjeknya itu plural atau banyak, maka verb atau kata kerjanya juga harus plural. Maksudnya apa sih Pak? Begini maksudnya teman-teman, perhatikan contoh berikut ini. The elevator works very well. Nah, di sini subjeknya elevator. Elevator itu cuma satu, maka kata kerja atau verbnya juga harus mewakili ya, harus sepakat, yaitu works. Dikasih huruf S di ujung kata kerjanya, work menjadi works, karena subjeknya hanya satu, elevator. Nah, perhatikan contoh yang kedua. The elevators work very well. Nah, di sini teman-teman sekalian, perhatikan subjeknya. Subjeknya ini elevators. Elevators itu ada huruf S-nya ya, berarti banyak. Subjeknya plural. Maka perhatikan deh kata kerjanya. Kata kerjanya adalah work, nggak pakai S. Nah, jelas ya teman-teman. Kalau subjeknya plural, maka kata kerjanya nggak pakai S. Jelas ya. Oke teman-teman, ambil contoh lainnya. Misalnya ya, the car runs very fast. Subjeknya the car, cuma satu, maka kata kerjanya atau verbnya menjadi runs, pakai S. Kita ambil contoh lagi yang keempat ya. The cars run very fast. Subjeknya the cars, pakai S subjeknya tuh di akhirnya. Jadi dia mobilnya ada banyak atau plural. Maka verb atau kerjanya menjadi run, nggak pakai huruf S lagi. Jelas ya teman-teman. Itu namanya adalah subject verb agreement atau subjek dan kata kerja yang bersepakat. Kalau subjeknya singular, maka verbnya singular. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga plural. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ya mengenai subjek yang separated from the verb atau subjek yang terpisah dari kata kerja. Teman-teman sekalian, subjek itu tidak selamanya langsung diikuti oleh kata kerja. Seperti contoh tadi, the elevator works. Subjeknya adalah elevator, works-nya adalah kata kerja. Jadi subjek langsung diikuti kata kerja. Tapi kadang-kadang subjek itu tidak langsung diikuti oleh kata kerja. Dia itu terpisah. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menentukan subjek dan verb agreement-nya. Subjek dan verb yang bersepakat. Kenapa? Karena subjeknya terpisah dari verb. Contohnya seperti apa? Berikut adalah contohnya. The boys in the room are studying. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa subjek the boys terpisah dari verb are studying.
Ini merupakan bukti bahwa tidak selamanya dalam kalimat bahasa Inggris itu subjek langsung diikuti verb. Karena di dalam kalimat ini, pada kenyataannya, subjek tidak langsung diikuti verb, tapi dia itu dipisahkan oleh prepositional phrase atau frasa preposisi, yaitu in the room. Nah, teman-teman harus tahu bahwa frasa preposisi atau prepositional phrase itu enggak ngepek sama kata kerjanya. Dia tidak ngepek sama kata kerjanya. Perhatikan contoh berikut ini. The study of languages is very interesting. Nah, di sini ada prepositional phrase yaitu of languages. Padahal kan languages banyak ya, tapi nggak ngaruh ke verb. Verbnya tetap pakai is. Kok verbnya pakai is? Karena subjeknya adalah the study, bukan languages, bukan, tapi the study. The study itu singular. Ambil contoh lagi teman-teman. Several theories on this subject have been proposed. Coba deh lihat, subjek sama verbnya dipisahkan oleh prepositional phrase yaitu on this subject. On this subject itu nggak pakai s ya, dia itu singular. Tapi kok verbnya have bukan has? Iya teman-teman, karena subjeknya adalah several theories. Several theories itu plural, maka verbnya menggunakan have. Kesimpulannya adalah bahwa prepositional phrase enggak memberikan efek terhadap kata kerja atau verbnya. Tetap saja yang memberikan efek adalah subjeknya. Maka dari itu, materi kali ini disebut sebagai subject verb agreement atau kesepakatan antara subjek dan verb. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ada beberapa ekspresi yang juga enggak ngepek sama kata kerja teman-teman. Nah, perhatikan ekspresi-ekspresi berikut ini. Ada together with, ada along with, ada accompanied by, ada as well as. Meskipun artinya together with itu bersama dengan, along with bersama dengan, accompanied by ditemani oleh, meskipun artinya seperti itu, tapi tetap mereka tidak mengepek atau tidak memberikan pengaruh kepada kata kerjanya. Ambil contoh ya. The actress along with her manager and some friends is going to a party tonight. Coba deh teman-teman perhatikan. Di sini subjek the actress terpisah dengan verb is going to. Meskipun ada ekspresi seperti along with her manager and some friends, tetap saja verbnya itu menggunakan is. Kenapa teman-teman? Karena subjeknya adalah the actress. The actress itu satu atau singular, maka verbnya menggunakan is. Di sini membuktikan bahwa ekspresi-ekspresi seperti together with atau along with atau accompanied by atau as well as semuanya tidak memberikan pengaruh atau tidak mengubah kata kerja. Jelas ya teman-teman? Baiklah, ayo kita masuk ke dalam tugas pertama. Silahkan kerjakan soal berikut ini dengan memilih kata kerja yang tepat yang terdapat di dalam kurung yang sesuai dengan subjeknya. Semangat ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali canda yang tidak berkenan serta banyak sekali kekurangan. Tetap kalian jaga kesehatan dan tetap kalian semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.